Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Nggak bosan-bosan, Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 nih ya. Dimana sudah banyak yang melakukan aktivasi, kemudian juga sedang menunggu verifikasinya. Ada juga yang masih harap-harap cemas ya, apakah verifikasinya itu ditolak atau tidak. Untuk yang melakukan prapendaftaran ya masih menunggu ya, karena memang kalau untuk prapendaftaran seharusnya nanti ajuan akunnya itu di bulan Juni ya, Mei Juni ya Juni, tapi ya karena antusiasnya besar banget gitu kan, jadi semangatnya tinggi banget, akhirnya begitu habis verifikasi langsung buru-buru melakukan ajuan akun, sebab langsung bermindset atau berpikiran bahwa wah ini harus diaktifasi nih buru-buru gitu, karena tanggal ajuan akunnya itu di tanggal kemarin gitu ya, tanggal 19 gitu. Wah, ini harus buru-buru nih, kalau enggak nanti saya ketinggalan. Padahal untuk ajuan akun bisa di tanggal-tanggal berikutnya. Yang penting jangan sampai di hari pelaksanaan pemilihan sekolah. Sebab apa? Nanti kalau misalkan pemilihan sekolah baru mengajukan akun, itu prosesnya makan waktu gitu kan. Jadi nanti teman-teman atau para warga pada saat pemilihan sekolah jadi agak ribet. Nah, makanya disaranin sebelum pemilihan sekolah itu sudah membuat akun terlebih dahulu. Jadi kalau yang masih diverifikasi tunggu. Lalu bagaimana kalau yang sudah diaktifasi Mas Eka? Habis aktivasi itu ngapain aja sih gitu ya. Terus habis aktivasi itu harus harus ngapain gitu kan? Apakah ada langkah-langkah berikutnya atau harus diem aja tuh nunggu aja atau bagaimana? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Habis aktivasi itu apa yang harus disiapkan ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Berikut Mas Eka akan berikan informasinya apa yang harus dilakukan setelah aktivasi. Iya, setelah aktivasi itu apa sih yang harus dilakukan? Banyak banget yang nanya tuh ya. Ya, setelah aktivasi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah para warga mengikuti alur yang sudah ada. Nah, sebelum Mas Eka akan membahas apa yang harus dilakukan setelah aktivasi, Mas Eka akan menjelaskan terlebih dahulu alur dari PPDB itu sendiri ya. Jadi nanti para warga tuh tahu, oh saya sudah nyampe step ini nih, oh saya sudah nyampe di tahapan ini, berarti tahapan selanjutnya adalah saya harus melakukan ini gitu ya. Jadi nggak bingung lagi nih, nggak bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke alurnya ya. Jadi alurnya seperti ini ya para warga sekolah ya. Jadi untuk jenjang sekolah dasar atau SD, alur proses pelaksanaan PPDB itu bagannya sudah disiapkan sebenarnya ya. Ini sudah pernah Mas Eka share juga sebelumnya ya, tapi mungkin banyak yang lupa ya. Jadi alur proses PPDB atau runtutannya adalah yang pertama adalah pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman ini kan sudah dilakukan ya dari beberapa hari yang lalu, bahkan minggu yang lalu ya. Kemudian ada pendaftaran. Nah, pendaftaran ini yang sedang berlangsung ya. Jadi di bawah pendaftaran itu ada beberapa rangkaian yang harus dilalui juga. Nah, nanti setelah pendaftaran maka ada seleksi. Dari seleksi baru nanti ke pengumuman seleksi, atau pengumuman hasil seleksi baru nanti ke lapor diri. Jadi jangan loncat-loncat nih ya. Ini secara garis besarnya ada 6 tahapan ya. Nah, yang saat ini sedang berlangsung adalah tahapan di pendaftaran. Di pendaftaran sendiri itu ada turunannya lagi ya. Jadi kalau yang di bagan ini Mas Eka jelaskan ya. Pertama adalah ajuan akun. Jadi dari pendaftaran itu ada ajuan akun. Ini untuk jenjang SD terlebih dahulu ya, SMP dan SMA serta SMK-nya nanti akan ada pembahasannya juga. Nah, ini untuk di SD, jadi pendaftaran semuanya melakukan ajuan akun. Nah, setelah melakukan ajuan akun, kan ada verifikasi ya. Kapan ajuan akun? Ajuan akun sudah lewat ya, beberapa hari yang lalu, sampai dengan saat ini juga masih bisa, sampai nanti kalau bisa ajuan akun itu dibuat sebelum pelaksanaan pemilihan sekolah atau proses seleksi itu dimulai. Kalau di SD itu tanggal 19 apa tanggal 12 Juni ya, Mas Eka agak lupa, tapi silakan cek jadwalnya nanti ya. Jadi ajuan akun, setelah ajuan akun nanti diverifikasi. Nah, para warga memilih tempat verifikasi, nggak perlu datang ke sekolah, nggak perlu ngantri-ngantri di sekolah, semuanya dilakukan secara online. Nah, dari verifikasi tersebut, nanti jika ajuan atau verifikasinya itu disetujui, maka lakukan aktivasi. Nah, kalau misalkan tidak disetujui atau ditolak, maka ajukan ulang, kemudian nanti diverifikasi lagi sampai nanti benar-benar disetujui. Kalau misalkan ditolak lagi,
atau ada bacaan ditolak, ditolaknya nanti ada kejelasannya. Ditolaknya karena apa nih? Misalkan kartu keluarganya keluaran atau terbit setelah cut off. Cut off-nya itu per 1 Juni 2022. Jadi misalkan kakak baru pindahan dari daerah, terus kakak barunya baru bulan Februari 2023 tuh ya, kakak sebelumnya kakak daerah. Nah ini nggak bisa, maka ditolak. Nanti ada keterangannya kalau seperti itu tidak bisa disetujui, pasti bakalan ditolak. Begitu diajukan, verifikasi, tolak lagi, ajukan, verifikasi, ditolak lagi. Jadi pastikan kartu keluarganya itu benar-benar kartu keluarga yang sudah sesuai gitu ya. Kartu keluarga yang seperti apa yang bisa diverifikasi itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya, silakan dicek ya. Nah, kalau misalkan disetujui, nah ini banyak nih kan, ketika ajuan akun kemudian diverifikasi dan disetujui oleh verifikatornya. Nah, sudah dilakukan aktivasi. Ada juga yang belum dilakukan aktivasi ya. Bagaimana cara melakukan aktivasinya itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya ya. Silakan dicek ya. Nah, ketika sudah dilakukan aktivasi, berarti akun tersebut sudah aktif. Diaktifasi ini penting. Karena apa? Tanpa diaktifasi, maka nanti para sekolah tidak bisa melanjutkan ke alur atau proses berikutnya, yaitu proses seleksi ya. Jadi, setelah melakukan aktivasi atau setelah diverifikasi dan disetujui, maka wajib melakukan aktivasi. Setelah melakukan aktivasi, baru nanti para warga sekolah baru bisa melanjutkan ke proses seleksi atau pilihan sekolah. Nah, proses seleksi atau pilihan sekolah ini dilakukan sesuai dengan jenjangnya dan jalurnya sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi untuk yang di SD jalurnya apa ya, kemudian di SMP jalurnya apa, di SMA jalurnya apa, di SMK jalurnya apa, itu semua ada di jadwalnya. Itu sesuai jalur. Nanti para warga bisa lihat jadwalnya sesuai dengan jenjang dan jalurnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan sudah semua seleksinya, baru nanti ada proses seleksi kan, proses seleksi, kemudian hasilnya apa, baru nanti ada pengumuman hasil seleksi. Setelah pengumuman hasil seleksi, baru lapor diri. Proses seleksi, pengumuman hasil seleksi dan lapor diri juga sama, dilakukan secara online ya. Jadi para warga bisa langsung menyimaknya secara online langsung di web PPDB-nya. Bagaimana caranya nanti akan dijelaskan ya. Jadi untuk yang di jenjang SD, kalau yang sudah diaktifasi sampai dengan saat ini ya udah tinggal tunggu nanti pilihan sekolah atau proses seleksinya atau proses pemilihan sekolah sesuai dengan jalur dan jadwalnya masing-masing ya. Jadi sekali lagi kalau sudah diaktifasi udah tinggal tunggu jadwal pemilihan sekolah. Kalau yang belum diaktifasi segera lakukan aktivasi. Boleh nggak melakukan aktivasinya nanti pada saat pemilihan sekolah? Boleh-boleh aja. Tapi lebih baik memang diaktifasinya jauh-jauh hari agar nanti pada saat pemilihan sekolah sudah siap gitu ya. Ini untuk yang jenjang SD. Kemudian bagaimana untuk jenjang yang SMP dan SMA Mas Eka? Untuk jenjang SMP dan SMA sebenarnya sama aja ya. Nah, di sini Mas Eka jelaskan juga ya. Cuma nanti ada perbedaan kalau di jenjang SD dan jenjang SMP dan SMA dan dengan jenjang SD. Kalau di jenjang SMP, SMA dan SMK itu ada yang namanya prapendaftaran. Yuk, kita langsung bahas di alurnya ya. Nah, ini ada tahap pertama. Mas Eka tidak akan membahas ke tahap kedua dan ke tahap ketiga karena Mas Eka akan fokus di tahap pertama terlebih dahulu ya. Di alur proses PPDB tahap pertama jenjang SMP, SMA ini ya, jadi sama ada 5 tahapan, namun nanti di tahapan pengumuman itu atau di tahapan pendaftaran itu kalau di SMP dan SMA serta SMK itu ada yang namanya prapendaftaran. Prapendaftaran itu apa Mas Eka? Itu sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, silakan disimak. Mas Eka nggak akan ngebahas lagi di sini ya. Oke, dari pendaftaran, jadi proses pendaftaran ya yang sedang berlangsung saat ini untuk jenjang SMP ya, SMA dan SMK nanti tanggal 24 Mei. Jadi dari pendaftaran nanti itu ada ajuan akun. Ya, ini untuk Mas Eka berbicara yang reguler terlebih dahulu ya, yang lulusan DKI berkartu keluarga DKI dan ingin melanjutkan sekolahnya di DKI, artinya yang tidak melakukan pra-pendaftaran ya. Jadi nanti ada pendaftaran itu di ajuan akun, kemudian verifikasi. Jika disetujui, maka lanjut aktivasi. Namun jika ditolak, maka ajukan ajuan akun lagi untuk diverifikasi. Nah, ketika ditolak mengajukan akun itu nanti tempat verifikasinya tidak bisa memilih lagi. Artinya tempat verifikasi pertama karena dibatalkan. Jadi ini jangan heran ya nanti misalkan, kok saya pengen pindah tempat verifikasinya nggak bisa ya Mas Eka? Ya nggak bisa. Jadi udah langsung dikunci kalau memang ditolak. Kemudian ajukan akun untuk diperbaiki, diverifikasi lagi oleh tempat verifikasi sebelumnya ya. Sampai nanti disetujui, kalau udah disetujui baru diaktifasi. Sekali lagi sama yang seperti di jenjang SD,
aktivasi ini wajib, karena kalau tidak diaktifasi maka tidak bisa melanjutkan proses seleksinya nanti atau proses pemilihan sekolah nanti. Nah, untuk yang, pra-pendaftaran ya, karena pra-pendaftaran itu sebenarnya baru dibuka kan nanti ya, untuk ajuan akun itu di bulan Juni, tapi emang antusiasnya sudah terlalu besar dan tinggi, ya akhirnya banyak yang daftar terus, kemarin itu sempat banyak yang error. Ada juga yang sudah, mengajukan sudah aktivasi akun, sudah ajuan akun dan sudah mengaktifasinya ada ya. Jadi kalau yang untuk pra-pendaftaran itu tidak lagi, ada verifikasi. Jadi ketika ajuan akun, datanya dicek semua, masukkan NIK, nomor KK dan, akte serta nomor teleponnya, dia langsung, disetujui, kemudian langsung, nanti ada proses aktivasinya. Jadi nggak terlalu panjang seperti yang reguler ya, untuk yang pra-pendaftaran. Lama Mas Eka loading, ya memang seperti itu sih. Cuma, Mas Eka sempat ngebantu, dari subscriber-nya Mas Eka juga gitu kan, kemudian di Telegram mengalami ini sampai dengan 2 hari, terus, Mas Eka coba, komunikasi dengan yang bersangkutan, Mas Eka bantu dari jauh, diarahkan, alhamdulillah bisa gitu ya, dan, sudah aktivasi akunnya, oke ya. Jadi kalau misalkan sudah diaktifasi baik yang dari pra-pendaftaran maupun yang pendaftaran, reguler ya, maka tinggal tunggu nanti pilihan sekolah sama seperti SD ya, proses seleksinya, pilihan sekolah, kemudian, lihat jalurnya dan jadwalnya, itu disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Nah, untuk yang jenjang SMK ya, jadi yang di jenjang SMK itu sama sih ya, dia melakukan, pra-pendaftaran juga gitu ya. Terus, pertanyaannya kan balik lagi, setelah aktivasi apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi ya, pertama adalah pemilihan sekolah sesuai jadwalnya ya. Jadi yang jenjang SD ya, sesuai dengan jalurnya dan jadwalnya, SMP juga sama sesuai dengan jalur dan jadwalnya, SMA dan SMK juga demikian, sesuai jalur dan, jadwalnya. Jadi kalau udah diaktifasi udah tinggal tunggu nanti pemilihan sekolah sesuai dengan, jadwalnya masing-masing di jenjangnya ya. Jadi setelah aktivasi apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi ya, Mas Eka resume, pemilihan, sekolah sesuai jadwalnya, ya tinggal tunggu, jangan sampai kelewat nih jadwalnya ya, yang udah diaktifasi santai-santai aja terus kelewat, bahaya tuh ya. Terus yang kedua adalah menyiapkan list sekolah yang akan dipilih, ini juga penting untuk para warga sekolah ketahui, bahwa, di jeda waktu yang lumayan cukup panjang ini gitu ya, para warga sudah mulai coba riset atau, merangkum sekolah-sekolah yang ingin para warga sekolah, masuki atau daftar gitu ya, jadi di-list terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat pemilihan sekolah, udah nggak bingung, "Saya mau milih sekolah yang mana ya?" Gitu ya. Jadi udah punya list-nya, jadi udah tinggal nanti, oke, option pertama tiga sekolah gitu ya, saya pilih sekolah A, B, C gitu kan. Wah ternyata ditolak semua, oke saya punya option kedua, saya pilih, D, E, F gitu, dan seterusnya gitu. Jadi udah punya option sendiri kalau misalkan sudah memiliki, list sekolah dari sekarang ya. Kemudian menentukan jalur mana yang akan digunakan, itu yang ketiga ya. Pastikan pilihkan dulu ya jalur mana nih yang mau digunakan, jangan, nanti begitu udah mulai pendaftaran atau pemilihan sekolah bingung, "Aduh saya mau pakai jalur yang mana nih, jadwalnya nggak tahu, kemudian tanggalnya nggak tahu, proses seleksinya bagaimana nggak tahu." Wah itu repot banget ya. Makanya yang keempat, selalu update informasi agar, tidak tertinggal, insyaallah di channel-nya Mas Eka ini, tiap hari akan selalu di-update untuk, informasi PPDB. Dan yang kelima adalah jangan lupa untuk berdoa dan sabar ya. Jadi setelah proses-proses itu sudah dilalui ya berdoa dan sabar serta berdoa ya. Kalau emang, rezekinya masuk ke situ, kalau emang takdir membawanya masuk ke situ, insyaallah nanti bisa keterima. Tapi kalau memang tidak ya memang, takdir tidak berpihak ke situ, ya udah dijalanin aja. Oke, itu tadi ya informasi yang bisa Mas Eka berikan. Jadi kalau habis aktivasi ya itu lakukan hal-hal tersebut ya dan, bagian alurnya juga sudah jelas. Jadi, para warga nanti bisa tahu bahwa, oh jadi saya habis ini melakukan langkah step berikutnya ini gitu ya, itu udah dijelaskan di depan tadi. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jadi kalau yang masih nanya habis aktivasi ngapain lagi, itu tadi udah dibahas ya, silakan, dicerna, disimak ya, jangan sampai tanya berulang-ulang lagi gitu ya. Oke, para warga, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mudah-mudahan, konten ini bisa bermanfaat untuk para warga sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.